Warahmatullahi wabarakatuh. Ridha ta'ala wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala li sahbihi aswadihi wa dzurriyyatihi wa ahli ibadihi suswadillah mu'alif yatal kitab wa sahbihi wilayah. Bismillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana fi darini amin ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alaihi muga tetep ing atase Kanjeng Nabi as-salatu utawi rahmat adim wassalamu lan keselamatan. Dawuhe Kanjeng Nabi, ngendikane Kanjeng Nabi, idza hadasa ala 'abdin musibatun fi badanihi aw malihi aw waladihi fastaqbala dzalika bisabrin jamilin istahyallahu yaumal qiyamah ayyang sibalahu mizanan aw yang syuralahu diwanan. Idza hadasa arikalane anyar teko, ketika baru datang. Idza hadasa rekalane anyar teko ala abdin ing atase kawula. Dibaca abdin sebab kemasukan huruf jar rupane ala. Dalam awamil ada berapa huruf jar? Ada 9, yaitu fahiya min ila wala mu'an ala kafun wa fi baun wa mud mungdu ala kadza kawawun ba'un wa ta'un fil qasam ruba wa wawu ruba faskunil haram hatta wa hasya wa ada summa khola fasma maqul likaitakun nazal ula apal bara fahiya min ila walam mu'an ala kafun wa fi ba'un wa mud mundu jala kadza ka illa summa hamzu itu fahiya apa nih? Apal bara? Apal bara? Sing fajr pitis in summa asin harfan takun fatinan aliman dazulfa fahiya min ila walamu an ala kafun wa fi ba'un wa mud mundu jala hadza kawawun bawata'un fil qasam ruba wa wawu ruba fas kunil haram hadza wa hasya wa ada summa khola fasma' maqoli kaitakuna dzal ula. Ada 19, maka dibaca jar yaitu min dan sebagainya. Ala abdin ngatasi kawula apa sing baru datang, yaitu musibatun, walaupun musibatun itu adalah bentuknya adalah muannas atau perempuan, tapi tetap fiilnya boleh dikasih tak marbuto, boleh dikasih tak taknis, boleh tidak. Kenapa? Karena antara fiil dan fa'il tidak langsung bertemu. Ya. Idza hadasa arikalane anyar teko alab ing atase kawul apa musibatun musibah fi badanihi ing dalem badane abdin au malihi utawa bondone abdin au waladihi utawa anake abdin fi badani ing dalem badane abdin au malihi utawa bondone harta bendanya abdin awaladihi utawa anake abdin fastaqbala mongko madhep sapa abdin dalika ing mengkono musibah
Bisobrin kelawan sobar jamilin kang bagus. Jadi ketika seseorang ditimpa musibah, baik di dalam badannya diberi cobaan tentang harta bendanya, terhadap anak-anaknya, ya. Karena musibah itu bukan cuma hanya terjadi kepada diri kita yang bersangkutan, bukan cuma hanya terjadi kepada badan kita, tetapi bisa pada diri kita, badan kita, bisa pada harta benda kita, bisa kepada anak-anak kita. Lah, maka seorang hamba itu yang dicoba atau diberi musibah oleh Allah, yaitu menghadapi musibah itu dengan kesabaran. Kesabar itu bukan berarti berdiam diri, tidak, tetapi berusaha dengan semaksimal mungkin, dengan penuh keikhlasan, ya, supaya kita keluar dari segala problematika, segala permasalahan, segala musibah yang ada. Setelah itu baru kita serahkan semuanya kepada Allah. Jadi sabar jangan diartikan kita berdiam diri menerima apa adanya, tidak. Tetapi sabar itu adalah kita berusaha dengan semaksimal mungkin, ya, terus berusaha, dan setelah itu hasilnya kita serahkan kepada Allah. Ya, sampean ngaji, sampean sekolah, ya berusaha belajar dengan sabar, artinya terus belajar secara istiqomah. Nah, kalau ternyata setelah belajar kok tidak diberi kepintaran oleh Allah, atau ternyata tidak pintar, yaitu kita kembalikan kepada Allah. Berarti memang kemampuan saya segini. Itu namanya adalah orang yang sabar. Jangan diartikan berdiam diri tanpa adanya usaha. Kalau orang berdiam diri tanpa adanya usaha, itu bukan sabar, tapi namanya adalah orang yang putus asa, ya. Orang yang putus asa. Istahya monggo isin, ya. Fastahya monggo isin sapa Allah yaumal qiyamati ing dalam dina kiamat, ayang siba ing yen to masang sapa Allah lahu maring abdin. Istahya mongko isin sapa Allah yaumal qiyamati ing dalam dina kiamat, ayang siba ing yen to masang utawa jejegake, ya kena masang sapa Allah lahu kanggo abdin mizanan ing timbangane amal, au yang sura utawa mbeber sapa Allah, au yang sura utawa mbeber sapa Allah lahu maring abdin diwanan ing buku catetane ngamal. Diwanan ing buku catetane ngamal. Jadi ketika seseorang ditimpa musibah, baik di dalam badannya, harta bendanya, anak-anaknya, kemudian orang itu menghadapinya dengan penuh kesabaran, maka Allah Ta'ala tidak akan tidak akan menimbang kejelekannya itu. Jadi amale orang ditimbang karo Gusti Allah, dianggap apik. Dan juga Allah Ta'ala tidak membuka buku catatan ngamalnya. Dianggap bahwa orang itu telah melakukan kebaikan tanpa ditimbang berapa kejelekannya, berapa kebaikannya.
Kenapa sudah ditutup dengan kesabaran ketika di alam dunia? Karena dia ketika dikasih musibah oleh Allah dapat menghadapinya dengan penuh kesabaran. Maka amal-amalnya besok ketika hari kiamat tidak ditimbang oleh Allah. Dan juga tidak keburukannya tidak dicatat oleh Allah. Itu ketika orang itu mau menghadapi musibah dengan penuh kesabaran. Wa qala lan jika sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam muga parama ta'zim sapa Allah alai ngatasé kanjeng Nabi wasallam lan muga pareng keselamatan sapa Allah ing kanjeng Nabi. Man shalla alayya fi kulli jum'atin arba'ina marratan mahallahu dzunubahu kullaha. Man utawi sapane wong iku shalla maca sholawat sapa man alayya ing atase ingsun kanjeng Nabi. Barang siapa yang membaca sholawat kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi fi kulli jum'atin ing dalam setiap dina Jumat. Fi kulli jum'atin ing dalam saben-saben dina Jumat. Arba'ina ing 40 apane marrotan ambalane. Barang siapa yang mau membaca sholawat ya pada setiap hari Jumat sebanyak 40 kali. Ketika hari apa? Ketika hari Jumat sampean gelem maca sholawat sebanyak 40 kali. Boleh sholawat Naria, boleh sholawat Jibril, boleh sholawat Tibul Qulub, ya, boleh sholawat Mujiat. Ya, intinya adalah sholawat. Boleh Al-Fatih, Surat Badar dan sebagainya. Ini adalah sholawat. Pada setiap hari Jumat mau membaca sholawat sebanyak 40 kali. Mahalla mongkong lebur sapa Allah. Maha mongkong lebur sapa Allah. Dzunubahu ing pira-pira dosane man. Kullaha ya sakabiani dzunub. Maka semua dosanya diampuni oleh Allah. Apalagi sholawat itu merupakan suatu amalan yang pasti diterima oleh Allah. Pasti mendapatkan pahala. Walaupun kalian membaca sholawat itu diliputi dengan rasa riya, rasa pamer, tetap diberi pahala oleh Allah. Apalagi dalam membaca sholawat sampean tidak riya, tidak pamer, itu akan lebih diberi pahala oleh Allah. Ya, tidak seperti dengan amalan-amalan yang lain. Kalau sampean sedekah pamer, nah sedekah rusak. Zikir pamer, zikir rusak. Haji pamer, haji rusak. Sholat pamer, sholat rusak. Tapi kalau sholawat, walaupun kalian riya, tetap akan dihitung, diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu sholawat diberi pahala oleh Allah 1000 rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini betapa agungnya orang yang mau membaca sholawat, ya. Jadi kepingin oleh syafaat ya, maca sholawat. Memperbanyak membaca. Nah, di sini siapa orangnya yang membaca sholawat pada setiap hari Jumat sebanyak 40 kali, maka semua dosanya diampuni oleh Allah. Qala ngendika sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam muga-muga marhamat ta'zim sapa Allah ing atase kanjeng Nabi wasallama
Lan muga-muga bareng selamatan sapa Allah ing Kanjeng Nabi. Al istighfar utawi istighfar iku yakulu mangan apa istighfar. Iku yakulu mangan apa istighfar adzunuba ing pira-pira dosa. Artinya berarti istighfar itu menghapus dosa. Dengan memperbanyak istighfar maka dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah. Ya. Dengan memperbanyak istighfar. Orang yang selalu membaca istighfar, berarti orang itu merasa bahwa dia itu adalah orang yang butuh terhadap Allah. Dia mengakui bahwa dia adalah punya dosa. Beda dengan orang yang tidak mau membaca istighfar. Nanti dia tidak mengakui punya dosa. Meskipun ada tafsiran yang lain. Tidak banyak istighfar tapi banyak bersyukur. Tapi dalam hal ini, dalam konteks ini, bahwa istighfar itu menghapus dosa-dosa. Atau memakan dosa sebagaimana api memakan kayu yang kering, cepat habis. Itulah istighfar. Ya, maka setiap hari kita membaca istighfar. Apalagi kita Rasul sendiri, orang yang sudah dijamin masuk surga oleh Allah, sudah diampuni segala dosanya, yang pokoknya semua dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu saja membaca sholawat 1 hari 1 malam minimal 100 kali. Nah, kita yang belum apa-apa, dosanya belum dijamin diampuni oleh Allah, belum dijamin masuk surga oleh Allah, itu saja membaca istighfar masih sangat minim. Ya, pokoknya minimal membaca sholawat, membaca istighfar dalam sehari semalam minimal 70 kali sampai 100 kali. Ya. Kama takulu kaya oleh mangan apa annaru geni al-khatoba ing kayu. Kama takulu kaya oleh mangan apa annaru geni al-khatoba ing kayu alia bisa kang garing. Jadi istighfar itu memakan dosa-dosa, menghapus dosa-dosa, sebagaimana api memakan atau membakar kayu yang kering. Betapa cepatnya istighfar itu menghapus dosa kita. Ya. Qala ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam muga-muga marhamat ing sapa Allah ing atase Kanjeng Nabi. Wassalam lan muga-muga paring slamet sapa Allah ing Kanjeng Nabi. Man qala subhanallahi rabbiyal azimi ghurisat lahu biasa caratun fil jannah. Manutawi sapane wong iku kala ngucap sapa man subhanallahi rabbiyal azimi ing kalimat subhanallahi rabbiyal azim ghurisat mongko den tandur, ghurisat mongko den tandur lahu maring man biha kelawan maca subhanallah. Urisat mengkoten tandur lahu kanggo man atau maring man biya sebab maca subhanallah rabbiyal azimi apa syajaratun wit-witan, apa syajaratun wit-witan, apa syajaratun wit-witan fil jannati ing dalem surga. Ya, barang siapa yang membaca
Subhanallah Rabbiyal azimi, maka akan ditanamkan untuknya pepohonan di dalam surganya Allah. Nek gelem maca subhanallahi rabbiyal azimi, maka Allah akan menanamkan tanaman di dalam surganya Allah. Untuk siapa? Untuk orang yang mau mengucapkan subhana rabbiyal azimi. Makanya orang yang sholat itu di dalam rukuk dan juga sujud ada bacaan subhana rabbiyal azimi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, yaitu doa ketika rukuk ya. Jadi intinya berarti orang yang suka melaksanakan ibadah sholat. Kenapa? Karena di dalam sholat itu ada bacaan subhana rabbiyal azimi wa bihamdi sebanyak tiga kali. Berarti yang akan mendapatkan pahala seperti tadi itu berarti orang yang melaksanakan sholat, terutama adalah sholat 5 waktu. Jangan sampai ditinggal. Sampean sudah walaupun belum balik tetapi latihan, jangan sampai sholat ditinggal. Seperti Mas apa? Siapa? Pak Akila, Pak Tia, Mbak Risma ya. Kalau Mbak Risma sudah balik, Mbak Risma sudah ya. Yang belum berarti Mbak Tia sama Mbak Ila, yang walaupun belum balik, belum menstruasi, belum haid, tetapi latihan jangan sholat tinggal maghrib, isya, subuh, duhur, asar. Subuh latihan, bangunnya subuh, kalau ya jam 5, jam setengah 5. Nah, terus setelah subuh dulu, setelah subuh nanti baru mandi, sarapan dan sebagainya ya. Latihan. Nah, karena kalau dari kecil tidak latihan, nanti setelah besar itu berat melaksanakan kewajiban. Sebagaimana kalian melaksanakan ibadah puasa. Latihan dari kecil, kalau dari kecil sudah biasa latihan melaksanakan ibadah puasa, insya Allah ketika besar tidak berat untuk melaksanakan ibadah puasa. Karena sudah terbiasa melaksanakan ibadah puasa. Begitu juga dengan sholat. Ketika kita dibiasakan untuk sholat ya, begitu maghrib ataupun misalnya maghrib, isya, subuh, duhur, asar, kalau tidak bisa jamaah ya sendiri di rumah tidak apa-apa. Yang penting sholat dulu. Kalau bisa berjamaah di masjid, di musola itu lebih bagus. Kalau tidak bisa ya di rumah. Latihan, jangan sampai tidak melaksanakan ibadah sholat. Kenapa? Karena ini menjadi barometer kita ya, menjadi tolak ukur keberagamaan kita. Keberagamaan kita itu diukur dengan sejauh mana kita menjalankan ibadah sholat. Kenapa? Karena kalau sholat kita itu baik, maka semua amal ibadah kita dihitung baik oleh Allah. Sebaliknya, ketika sholat kita itu jelek, maka semua amal ibadah kita dihitung jelek oleh Allah. Maka keberagamaan kita itu tergantung dengan sholat kita. Sejauh mana kita melaksanakan ibadah sholat. Maka jangan sampai kita meninggalkan sholat. Pertama ya sudah haid, sudah balik,
Ya, jadi maghrib, isya, subuh, zuhur, asar jangan sampai ditinggalkan. Ya, ini masalah sholat. Alhamdulillah sekabehane puji kang batang perkara iku lillahi kagungane Gusti Allah. Alhamdulillah sekabehane puji kang batang perkara iku lillahi kagungane Gusti Allah. Sing batang perkara rupane apa? Sapal para? Puji qadim alal, qadim, puji qadim alal, khutus, puji khutus alal, qadim, puji qadim alal, puji khutus alal, khutus. Ada 4. 1 puji qadim alal qadim, 2 puji qadim alal khutus, 3 puji khutus alal qadim, 4 puji khutus alal sudah kabeh patang puji kiye Gusti Allah. Paham? Nek sampean ngalem karo wong liya, ape padha bae ngalem karo Gusti Allah. Ya, kenapa? Karena sing nyiptakan makhluk adalah Allah. Maka kita ngalem, kita memuji orang lain, memuji makhluk lain itu sama saja kita memuji yang menciptakan makhluk, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, ketika kita mencaci maki, kita menghina makhluknya Allah, sama juga kita mencaci maki kepada yang menciptakan makhluk itu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi mikir bro, ada 1 puji qadim alal qadim, 2 puji qadim alal khutus, 3 puji khutus alal qadim, 4 puji khutus alal khutus. Kabeh Gusti awalan ing dalam awale wa akhiran lan akhire, yaitu diakhiri dengan membaca alhamdulillah, segala puji milik Allah. Ini salah satu ciri daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah, ketika berdoa itu diakhiri dengan membaca alhamdulillah. Walaupun belum diijabah oleh Allah, tapi kita berhusnudzon, berprasangka baik kepada Allah bahwa apa yang kita minta akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo dibaca bersama-sama.